terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 beranggotakan saya sendiri Sultanuddin NIM 126311 201015 dan Zidan Mu'adzam Nur Farid NIM 126311 201023. Di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan sedikit tentang bab-bab materi yang ada di buku Profesor Burhan Bengin. Yang pertama ini pendahuluan, yang kedua teorisasi dalam penelitian kualitatif, dan yang ketiga masalah dan topik penelitian kualitatif dan kesulitan di sekitarnya. Baik, yang pertama akan saya terangkan sendiri. Bab 1, pendahuluan. A. Filsafat penelitian. Di sini menjelaskan bahwa filsafat penelitian itu memberitahukan tabiat ingin tahu manusia terhadap sesuatu yang baru didorong oleh anugerah tertinggi Maha Pencipta kepada manusia, yaitu akal pikiran. Karena itu manusia juga menyebut dirinya sebagai Homo sapiens, yang dimana makhluk berpikir seperti itu. Dengan akal pikiran manusia yang ditunjuk Tuhan menjadi khalifah di bumi, maka akal pikiran yang dimiliki oleh manusia dapat mengungguli semua makhluk ciptaan Tuhan. Jadi manusia itu, kalau dari filsafat penelitian sendiri, manusia itu akal pikirnya jauh di atas makhluk-makhluk yang lain. Namun bukan jaminan bagi manusia memiliki pengetahuan secara otomatis, karena pikiran manusia hanyalah ruang kosong yang harus diisi dengan pengetahuan. Secara historis, legenda religius pengajaran Tuhan terhadap Nabi Adam alaihissalam tentang nama-nama berbagai benda dan makhluk memperkuat keyakinan kita bahwa manusia pada awalnya menciptakan itu tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Jadi pikirannya itu masih kosong, tidak memiliki hal-hal apa-apa yang bisa diingat atau hal-hal ilmu-ilmu pengetahuan yang bisa disebarluaskan. Jadi tidak memiliki apa-apa. Akal pikiran manusia itu bisa berkembang setelah memperoleh pengetahuan dari Tuhan. Akal pikiran manusia di sini mulanya Nabi Adam diberitahu oleh Tuhan bahwa benda yang berada di hadapannya adalah pohon, yang bertebangan itu adalah burung, yang berada di bawah telapak kakinya adalah tanah, dan sebagainya. Kemudian setelah Tuhan mengajarkan beberapa nama-nama itu kepadanya, barulah manusia atau Nabi Adam itu memiliki pengetahuan tentang hal-hal tersebut, yang menjadikan dari generasi ke generasi mengetahui bahwa oh itu loh pohon, oh itu loh burung, oh itu loh tanah, dan sebagainya. Bahkan Nabi Adam itu mewariskan kepada generasi-generasinya sesudah kita. Jadi hal-hal tersebut tadi menjadi familiar ketika sudah diketahui oleh keturunan-keturunan Nabi Adam. Nah, pada fase lain di sini manusia terus mengembangkan pengetahuannya. Dan dalam hal pengembangan pengetahuan, baik di dalam bersumber maupun pengalaman, banyak dipengaruhi oleh rasa ingin tahu manusia. Jadi fase-fase lain setelah filsafat penelitian yang tadi menyangkutkan Nabi Adam yang tidak mengetahui apa-apa menjadi tahu apa-apa, di fase lain itu mendapatkannya itu dari berbagai sumber atau hal-hal yang sekiranya kita bisa menjadikan hal tersebut sebagai hujjah. Nah, di samping itu juga ada pengalaman yang dimana hal-hal itu menggugah rasa ingin tahu atau oh aku sudah pernah melakukan ini, jadi kedepannya aku akan seperti ini, mungkin seperti demikian. Sebagai produk berpikir, rasa ingin tahu kan tak kunjung berhenti. Merasuk jiwa manusia itu tidak kunjung berhenti rasa ingin tahu. Nah, setelah terpenuhi suatu kebutuhan ingin tahu, timbul kebutuhan ingin tahu lainnya. Hal ini memaksakan manusia untuk terus berpikir dan terus menjawab rasa ingin tahunya. Akibat muncul berbagai ragam pikiran dan rasa ingin tahu tersebut, maka hasil berkembang berbagai macam pengetahuannya. Jadi ketika ingin tahu tersebut sudah menemukan hal-hal yang ingin menjadikan hal terwujud, maka pengetahuan baru itu akan muncul. Kemudian yang B, lahirnya pendekatan kualitatif. Dalam tradisi penelitian kualitatif, proses penelitian dan ilmu pengetahuan tidak serta-merta sesederhana apa yang terjadi pada penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kualitatif ini tidak sesederhana penelitian kuantitatif yang telah dijelaskan di semester kemarin. Karena sebelum hasil-hasil penelitian kualitatif memberi sumbangan kepada ilmu pengetahuan,
tahapan penelitian kualitatif melampaui berbagai tahapan berpikir kritis ilmiah. Jadi sepertinya dituntut dengan adanya berpikir kritis dan ilmiah. Ilmiah itu yang jelas dasar, jelas sumber, alamiah gitu. Yang ada, yang pasti paten, karena kan ilmiah itu dari kata ilmu, yang paten ilmunya itu. Yang mana seorang peneliti memulai berpikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya, dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati tersebut. Jadi diamati terlebih dahulu fakta-fakta, fenomena diamati terlebih dahulu, dan menjadikan nanti kalau sudah mengamati, seorang peneliti sudah melihat fenomena-fenomena yang ada, maka akan terlahirlah teori-teori yang di situ akan menjabarkan atau menjelaskan tentang fenomena-fenomena dan fakta-fakta tersebut. Proses ilmiah atau ilmu pengetahuan itu tak hanya merupakan berpikir rasional atau bahkan hanya merupakan produk-produk berpikir empiris. Karena sekadar logika deduktif belum memuaskan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, logika induktif akan riskan tanpa bersemai lebih dahulu dalam logika deduktif. Kebenaran ilmiah tidak saja merupakan produk kesimpulan-kesimpulan rasional yang berkoheren dengan sistem pengetahuan yang ada, namun juga sesuai dengan fakta yang ada. Jadi di sini tidak hanya rasionalitas yang diunggulkan, namun juga harus ada sumber-sumber dan fakta-fakta yang ada. Rasionalitas tidak akan bisa berkembang ketika kita tidak menemukan sumber atau fakta-fakta fenomena-fenomena yang ada di sekitar. Baik, yang C, penelitian dan pencarian kebenaran. Menurut Selos Marjan menjelaskan perbedaan kedua tentang kata-kata penelitian dan pencarian kebenaran. Di sini menurut beliau biasanya penyelidikan digunakan dalam istilah intelijen yang dipakai pada kepolisian, sedangkan penelitian kebanyakan digunakan dalam istilah keilmuan. Jadi dua kata tersebut itu penyelidikan atau biasa dengan pencarian kebenaran atau penelitian itu berbeda, karena biasanya penelitian itu digunakan untuk keilmuan dan sebagainya, sedangkan pencarian kebenaran atau penyelidik itu tentang menyelidiki suatu hal kebenaran. Jadi kalau biasanya itu beda, tapi di dalamnya itu ada suatu persamaan yang dimana itu tidak kontekstual. Jadi hal-hal tersebut bisa menjadi sama ketika melihat kalimat-kalimat atau pekerjaan-pekerjaan yang ada. Memang perbedaan itu ada benarnya, karena responden akan jadi takut kepada peneliti seandainya dia tahu bahwa peneliti sedang menyelidiki dirinya. Nah, peneliti tersebut, masyarakat tersebut akan takut ketika peneliti tersebut itu melakukan penyelidikan, karena pasti seorang yang diselidiki itu pasti takut, keberatan kalau tahu dirinya diselidiki. Berbeda dengan penelitian. Kalau penelitian kita akan langsung seperti yang dilakukan dosen-dosen atau mahasiswa-mahasiswa. Nah, kan di sini kita tahu bahwa kalau dosen atau mahasiswa ini akan menyelidiki atau bukan menyelidiki kata-katanya, meneliti, tapi sudah izin dengan masyarakat setempat atau yang akan diteliti oleh mahasiswa atau dosen. Di perbedaan dua kata tersebut demikian. Untuk lebih jelasnya, ada baiknya dibicarakan satu persatu kedua cara tersebut tentang penelitian dan pencarian kebenaran. Pertama, satu, pendekatan unscientific. Di sini pendekatan ini adalah usaha untuk menjawab rasa ingin tahu seseorang. Karena pendekatan ini biasanya menggunakan pendekatan scientific reason. Terus pendekatan unscientific sudah digunakan dalam waktu yang cukup lama. Pada pendekatan unscientific ini, biasanya orang memulai pekerjaan menjawab ingin tahu kebenaran itu melalui tiga hal. Jadi kita rasa ingin tahu kita itu muncul ketika kita mendapatkan tiga hal. Yang pertama, kebetulan. Jadi kebetulan kita melihat, saya ingin tahu kok demikian gitu. Itu kebetulan. Kedua, trial dan error. Secara trial itu kita mencoba. Jadi beberapa hari atau maksudnya bukan gimana ya, trial dan error. Jadi kita beberapa hari mencoba atau melihat hal-hal yang ada dan kita tiba-tiba itu ada rasa ingin tahu ketika melalui otoritas seseorang. Jadi
kita mempunyai rasa ingin tahu ketika sudah melalui otoritas seseorang. Jadi tiba-tiba ada orang yang di situ mempunyai otoritas dan kita tiba-tiba saja karena melalui otoritas itu kita mempunyai rasa ingin tahu, oh gimana enggak seperti itu tuh yang bagaimana dan sebagainya. Tidak ada sumber yang pasti tentang ketiga cara tersebut, namun menurut logika sejarah ketiga cara di atas secara bertahap digunakan orang-orang untuk mencari kebenaran. Yang kedua tentang apa itu yang jelaskan tadi, yang pertama kan pendekatan unscientific, yang kedua penemuan secara kebetulan. Jadi dari katanya saja kita sudah mengetahui bahwa penemuan ini secara kebetulan atau pertama tidak direncanakan, yang kedua tidak ada persiapan dalam penemuan ini, jadi penemuan ini secara kebetulan. Yang ketiga penemuan secara trial dan error. Maksudnya di sini trial dan error yang saya katakan tadi, bahwa kita melakukan hal-hal beberapa hari dan kita memiliki rasa ingin tahu. Ya saya ceritakan sedikit ya. Ini ada contohnya ini. Pengalaman lain ini juga dialami oleh seorang pengrajin batu permata di sebuah desa di Kecamatan Rababima, NTB, Nusa Tenggara Barat. Perajin ini setiap saat bekerja mengasah batu fosil dari berbagai daerah di Indonesia. Pekerjaannya amat tergantung pada pasokan, atau bisa dibilang kalau tidak ada pasokan maka tidak akan bekerja. Sehingga sampai suatu waktu ia kehabisan bahan bakunya, ya kan? Karena kalau tidak ada pasokan maka dia tidak akan bekerja. Untuk mengisi waktu yang luang, ia mencoba mengasah berbagai bahan kaca yang ada di sekitar. Sampai suatu hari ia menemukan sebuah pecahan botol kaca minuman sprit. Tanpa mempertimbangkan berbagai hal yang mencoba mengasah pecahan tersebut, ia terus mencoba mengasah dan terus mengasah. Sampai suatu saat ia terperangah karena pecahan baja dari botol bekas itu ternyata menghasilkan sebuah batu permata yang sangat indah dan tak kalah dengan bahan fosil lainnya. Ia pun akhirnya menggunakan bahan kaca tersebut untuk dijadikan batu-batu permata yang menarik dan laku dijual sebagai perhiasan. Yang keempat, penemuan melalui otoritas. Kita langsung menuju contoh saja biar enak dipahami. Jadi Pak Kamijo, warga sebuah dusun di desa Kecamatan Candi Sidoarjo, percaya betul bahwa hari Sabtu tanggal 9 Maret 2002 adalah hari yang paling baik untuk melaksanakan pernikahan anaknya. Ternyata menyatakan hari tersebut adalah hari baik bagiannya itu adalah adalah seorang dukun di desanya itu. Begitu pula majelis hakim yang mengadili kasus mantan Presiden Soeharto terpaksa melepaskan kasus Soeharto. Karena yakin betul penyakit yang diderita Soeharto adalah penyakit permanen sehingga tak mungkin menjalani persidangan. Bahkan akhirnya Presiden Megawati juga hampir-hampir memberi pengampunan terhadap Soeharto karena penyakitnya itu. Ternyata keputusan tersebut di atas disebabkan karena rekomendasi tim dokter yang memeriksa kesehatan Soeharto. Jadi dari otoritas seseorang. Oke. Selanjutnya kelima, pendekatan kritik rasional dan scientific reason. Cara-cara berpikir kritis rasional merupakan cara-cara pemburuan kebenaran melalui pendekatan-pendekatan ilmiah. Secara sadar atau tidak bahwa secara berpikir kritis rasional adalah asal mula gagasan mengenai proses penelitian ilmiah. Walaupun demikian, kritik rasional dan penelitian ilmiah memiliki perbedaan prosedur dan proses yang satu dengan yang lain, yakni perbedaan bobot, keilmiahan masing-masing, dan inilah yang akan dibicarakan kemudian. Yang keenam, berpikir kritis rasional. Berpikir kritis rasional ini adalah salah satu aktivitas batiniah manusia. Dengan demikian, akal menuntutkan manusia untuk berpikir dan berpikir dengan sesungguhnya menggunakan proses berpikir. Menghubungkan dengan objek lainnya, kita sebagai manusia pasti akan mengkritik atau merasionalkan hal-hal yang kita lihat, kemudian menghasilkan tesis, terus argumen atau opini, yang di situ akan dinamakan dengan proses berpikir kritis rasional. Jadi dari nomor 6 tadi yang berpikir kritis rasional, kita dapat ada pembagian tentang cara berpikir, yakni analitis dan berpikir sintetis. Berpikir analitis di sini yaitu membangun pola pikir dengan bertolak belakang dari hal-hal yang bersifat umum, dari pengetahuan, dari teori-teori, dari hukum dan dalil, kemudian membentuk proposisi dalam silogisme tertentu. Oleh karena itu, disininya pembubaran kebenaran yang dilakukan dengan duduk di belakang meja, kemudian menemukan kebenaran itu.
yaitu kebenaran deduktif. 2. Berpikir sintetis. Di sini bertolak belakang dengan jalan pikiran yang digunakan pada mode berpikir deduktif. Karena apa? Berpikir sintetis di sini berangkat dari fakta-fakta, data-data, kasus-kasus individual atau pengetahuan karena itu. Pengetahuan yang itu tadi. Yang bersifat khusus menuju pada konklusi-konklusi yang umum. Oleh karena itu, berpikir sintetik juga disamakan dengan berpikir induktif. Yang terakhir, ya, ini yang ketujuh dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi ada pendekatan saintifik, penelitian secara kebetulan, penemuan secara trial dan error, penemuan secara otoritas, pendekatan kritik rasional dan science research, berpikir rasional, kritis rasional, dan yang terakhir adalah kebenaran melalui penelitian. Di sini sejarah kebenaran melalui penelitian ilmiah dari sejarah umat manusia menemukan kebenaran berkembang dari waktu ke waktu ke arah suatu cara penemuan yang lebih baik. Dalam arti bahwa cara-cara baru itu memiliki kredibilitas yang lebih baik dari cara-cara sebelumnya. Ketidakpuasan masyarakat terhadap cara-cara saintifik menyebabkan masyarakat menggunakan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif. Tapi kedua cara ini tidak memuaskan banyak orang karena sifat kedua cara ini menyikapinya dengan kebenaran masing-masing. Sebenarnya orang memadukan cara berpikir deduktif dengan cara berpikir induktif, jadi dipadukan. Kemudian melahirkan cara berpikir yang disebut reflective thinking, yaitu berpikir refleksi. Cara berpikir bermacam ini mengambil ruang di antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Proses berpikir refleks ini pernah diperkenalkan oleh John Bailey. John Dewey mengumpulkan proses berpikir tersebut melalui langkah-langkah berikut. A. The felt need atau suatu kebutuhan. Jadi seorang merasakan adanya perasaan suatu kebutuhan yang menggoda sehingga dia berusaha mengungkapkan kebutuhan mereka. Yang B. The problem, yaitu menetapkan masalah. Jadi kebutuhan yang dirasakan tadi di atas akan diteruskan, dirumuskan, menempatkan dan membatasi permasalahan tentang kebutuhan tersebut. Jadi yang akan dialami itu apa, akan menjadi masalah yang akan dicari atau serta bagaimana pembacaannya. C. Menyusun hipotesis atau the hypothesis. Di pengalaman seseorang yang tadi pembacaan masalah yang sudah dikatakan di poin A dan B, maka siswa dengan pengalaman relevan pada poin C ini akan menyusun hipotesis yang dimana tahap kemampuan seseorang hanya sampai pada jawaban sementara terhadap pembicaraan masalah tersebut. Karena itu ia hanya mampu berteori dan berhipotesis. Yang kedua, collection of data as evidence, yaitu merekam data untuk pembuktian. Di sini kita berteori tak cukup memecahkan masalah dengan berteori, maka dengan menggunakan hukum-hukum yang ada itu juga tidak cukup, maka permasalahan dari waktu ke waktu telah berkembang dari yang sederhana menjadi yang kompleks. Di sini kita akan dibutuhkannya merekam suatu data-data untuk pembuktian. Yang ke E, concluding belief, yaitu membuat kesimpulan yang diyakini kebenarannya. Jadi di dalamnya kita akan membuat, seorang peneliti akan membuat kesimpulan yang diyakini mengandung kebenaran di dalamnya. Yang F, general value of the conclusion, memformulasikan kesimpulan secara umum. Jadi seperti menjelaskan kesimpulan secara umum yang dari khusus dijelaskan menjadi yang umum, yang tersebut untuk sekarang maupun masa yang akan datang. Jadi tidak hanya masa-masa itu yang memahami, namun berlaku umum terhadap kasus yang lain di tempat lain juga yang kemiripan tentang kasus-kasus tersebut. Subbab yang kedua, yakni hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang satu, sikap-sikap dan dedikasi. Kedua, kemampuan-kemampuan lain. Yang ketiga, aspek-aspek kebutuhan lain. Jadi hal-hal yang sangat dibutuhkan dalam penelitian itu memang banyak sekali. Namun kita akan jabarkan yang pertama, sikap-sikap dan dedikasi. Antara lain satu, objektif faktual, yaitu peneliti harus memiliki sifat objektif. Dan peneliti mulai pembicaraan berdasarkan fakta. Yang kedua, open fair responsible. Peneliti harus bersikap terbuka terhadap berbagai saran, kritik dan perbaikan dari berbagai kalangan. Jadi begitu pula peneliti harus bersikap wajar, jujur dalam pekerjaannya, serta dapat mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya secara ilmiah. Ketiga, curious, wanting to know,
yaitu peneliti harus memiliki sikap ingin tahu terutama kepada apa yang ditelitinya, senantiasa haus akan pengetahuan baru. Berarti bahwa peneliti adalah orang yang peka terhadap informasi dan data yang ada. Yang keempat adalah inventive always. Peneliti harus memiliki daya cipta, kreatif, dan senang terhadap inovasi. Yang kedua, di sini subbab dari subbab. Bagaimana? Ya, yang kedua, yang B, yang kedua, yang kedua ya ini kemampuan lain. Kemampuan lain seperti A. Think critically systematically, yaitu peneliti adalah orang yang memiliki wawasan, mempunyai kemampuan kritis, dan dapat bekerja secara sistematis. Yang B. Able to create innovate, yaitu peneliti harus memiliki kemampuan yang menciptakan karena harus selalu menemukan atau membuat penemuan-penemuan baru. Yang ke C. Communicate effectivity, yaitu peneliti harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan mempengaruhi pihak lain dengan komunikasi itu. Yang D. Able to identify and formulate problem clearly, yaitu mampu mengenal dan merumuskan masalah yang jelas. Yang terakhir, view a problem in wider context, yaitu mampu melihat suatu masalah yang di situ dalam konteks yang luas karena suatu masalah biasanya tidak berdiri sendiri. Itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga yaitu aspek-aspek kebutuhan lain. Di sini ada beberapa aspek-aspek kebutuhan lainnya. Ini A. Sikap, pengetahuan, serta pandangan peneliti terhadap lingkungan masyarakat, para informan, responden, dan warga masyarakat lainnya. Yang B. Memerhatikan sikap dan pandangan informan, responden juga, serta warga masyarakat lain terhadap diri peneliti, termasuk sikap dan pandangan peneliti asing dan peneliti berjenis kelamin lain. Yang ke C. Memerhatikan masalah, keuntungan, dan kesulitan penelitian tunggal jika dibandingkan dengan penelitian bersama dalam satu tim. Yang kedua, memperhatikan masalah pengembangan pengembangan rapor yang wajar dalam wawancara serta kemampuan peneliti untuk mengenal dirinya. E. Memperhatikan sikap para pegawai di pusat maupun di daerah terhadap penelitian dan proyek penelitiannya. Yang ke F, yang terakhir, memperhatikan masalah penyelesaian pandangan emik dari para informan, responden, dan warga masyarakat dengan pandangan etik dan dari peneliti terhadap topik persoalan yang terjadi pada peneliti tersebut. Itu tadi hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian. Baik, kita lanjut ke bab 2, yakni wacana teori dalam penelitian kualitatif. Subbab yang pertama yakni model deduksi, yang kedua adalah model induksi. Apa sih yang dimaksud model deduksi itu? Model deduksi di sini dijelaskan bahwa di mana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Model penggunaan teori inilah yang biasanya dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif. Itu tadi model deduksi. Yang kedua, model induksi. Ya. Model induksi dimaksud bahwa peneliti tak perlu tahu tentang suatu teori, akan tapi langsung ke lapangan. Jadi tidak mengetahui teori-teori yang ada, tapi langsung praktek di lapangan. Teori ini tidak penting di sini, namun datalah yang paling penting. Ada dua pendapat yang berbeda dalam model ini. Pertama, mengatakan bahwa tentang peneliti harus memfokuskan perhatiannya pada data di lapangan sehingga segala sesuatu tentang teori-teori yang ada yang berhubungan dengan penelitian menjadi tak penting. Itu. Yang kedua, para ahli mengatakan bahwa pemahaman terhadap teori bukan sesuatu yang haram, namun data tetap menjadi fokus penelitian di lapangan. Jadi itu tadi perbedaan dari model induksi. Baik, subbab yang kedua yakni B, teorisasi dalam penelitian kualitatif. Ada dua subbab yakni teorisasi deduktif dan teorisasi induktif. Pertama, teorisasi deduktif. Teorisasi di sini dengan model deduktif tak asing lagi dalam penelitian sosial, karena di mana teorisasi di sini dilakukan secara deduktif. Model umum teorisasi deduktif seperti yang umumnya dilakukan di berbagai penelitian kuantitatif dan masih mempengaruhi format kualitatif deskriptif merupakan teorisasi yang paling sering digunakan karena format kualitatif deskriptif paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif.
Itu untuk teorisasi deduktif. Yang kedua ini teorisasi induktif. Melakukan teorisasi dengan model induktif selain berbeda juga bertolak belakang dari teorisasi dengan model deduktif. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Zidan di part 2. Cekidot.